Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Zarina Mazaya. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 86036121. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu untuk dapat menjelaskan bagaimana peran ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama-tama saya akan jelaskan adalah ontologi. Ontologi di sini merupakan atau ilmu yang mempelajari tentang keberadaan sesuatu berdasarkan kenyataannya, realitasnya seperti apa, bagaimana wujudnya, dan apakah itu benar adanya, dan nampak seperti apa aslinya atau realitasnya. Seperti itu. Yang kedua, ada peran epistemologi. Epistemologi ini sudah mulai memasuki pembahasan lebih dalam ya, atau sudah mulai membahas mengenai ilmu atau pengetahuan itu tersendiri. Misalnya, mengapa ini bisa ada? Bagaimana ya cara mewujudkannya? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi di sini itu sudah mulai mencari tahu mengenai manfaat atau mungkin kegunaan, bisa jadi juga nilai dan etika yang didapatkan atau yang diperoleh nantinya setelah kita mencermati dan mencari tahu mengenai hal tersebut. Seperti itu. Kita sudah mulai memasuki ke contohnya atau ke objeknya. Di sini saya objeknya menggunakan rumah. Di peran ontologisnya atau ontologinya, di sini pasti tidak sedikit orang bertanya-tanya, rumah itu apa sih? Rumah itu apa? Atau mungkin bangunannya yang seperti apa biar bisa disebut rumah, atau bagaimana nih cara kita mengetahui bahwa bangunan itu tuh sebuah rumah? Bagaimana kita mengetahuinya? Apakah memiliki ciri khas? Atau mungkin ada perbedaan lain yang bisa menyebutkan bahwa itu adalah sebuah rumah, seperti itu. Kedua, ada peran epistemologi. Kita juga pasti pernah mendengar bagaimana cara membuat sebuah rumah, seperti itu. Apalagi jika kita dihadapkan dengan rumah yang sangat megah, cantik, ya terlihat nyaman bila kita berada di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk di epistemologi ini kita itu mencermati terlebih dahulu, mencari tahu dan memvalidasi kenapa itu bisa disebut sebuah rumah, bagaimana cara pembuatannya, dan apa sih rahasianya, gitu kan, biar bangunan itu tuh sebagus itu, secantik itu. Dan yang ketiga ada peran aksiologi. Peran aksiologi ini kita sudah mulai mencari tahu manfaat dari membangun sebuah rumah, manfaat atau kegunaan dari membangun sebuah rumah ini. Selain tempat beristirahat, rumah juga merupakan tempat ternyaman, terlindungi ya dari panas, dari hujan, atau mungkin dari bencana-bencana seperti misalnya banjir. Maka sebisa mungkin kita harus bisa membuat rumah yang kita huni ini nyaman ya bagi pemiliknya, ataupun mungkin bagi orang-orang yang mau berkunjung juga bisa ya. Pokoknya dibuat senyaman mungkin agar memberikan kenyamanan kepada para penghuni di dalamnya, seperti itu. Nah, jika pertanyaan tadi sudah terjawab, sekarang kita menuju ke kesimpulannya. Kesimpulan menurut ontologinya yang tadinya kita bertanya, apa itu rumah? Sekarang sudah mulai menjawabnya. Rumah adalah sebuah bangunan tempat orang berteduh ataupun mungkin berlindung ya dari berbagai cuaca, bencana, ataupun mungkin untuk manfaat-manfaat yang lainnya ya. Dan pastinya di sebuah rumah itu pastinya selalu ada penghuninya. Bukan berarti hantu, melainkan seorang manusia yang telah membuat atau membangun rumahnya itu, seperti itu. Nah, di kesimpulan epistemologinya, kita sudah mulai mencari cara juga. Bagaimana caranya agar rumah ini itu bisa kuat, kokoh dan berdiri tegak ya. Apalagi jika kita suatu saat dihadang banjir, bagaimana caranya nih kita bisa mengatasi hal itu?
kita bisa terlebih dahulu ya memastikan apakah beban yang akan ditampung rumah ini itu akan memadai ataukah akan melebihi. Nah, itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Terus yang kedua juga bisa dengan meminta bantuan seorang arsitektur untuk membangun sebuah rumah itu. Biar tersusun rapi, pondasinya kuat, pasti beliau lebih ahli dalam membangun suatu rumah. Bagaimana caranya agar rumah itu tetap kokoh, tetap berdiri tegak, meskipun misal nih angin badai ya, hujan besar ataupun mungkin banjir kayak gimana. Nah, agar rumah itu tetap seperti itu, kokoh kuat, pasti arsitektur sudah ahlinya. Dan bisa juga nih didahulukan atau mungkin dicari tahu terlebih dahulu apakah tanah yang akan dibangun rumah ini itu layak untuk dibangun rumah ataukah tidak, seperti itu. Nah, yang terakhir kesimpulan aksiologinya. Kesimpulan aksiologinya ini, kita yang dari awal atau mungkin sedari awal masih bertanya-tanya manfaat dari rumah ini atau mungkin kegunaan rumah ini itu buat apa sih? Nah, sekarang di kesimpulan ini sudah terjawab bahwa rumah ini adalah tempat ternyaman bagi seseorang di dalamnya atau mungkin penghuni di dalamnya, memberikan perlindungan yang sangat ekstra dari berbagai macam cuaca, dan juga tentunya tempat ternyaman ya untuk beristirahat bagi penghuni di dalamnya. Dan sekarang kita sudah mulai memasuki ke tahap akhir, yaitu mengenai keterkaitan ketiganya. Jika tanpa ontologi, maka kita tidak akan mengetahui nih apa yang sebetulnya akan kita bangun. Apakah sebuah apartemen, sebuah gedung, sebuah kandang, atau mungkin sebuah masjid atau sebuah rumah. Dan jika tanpa epistemologi, maka kita juga tidak akan mengetahui apa sih penyebab dari runtuhnya atau bocor ya. Misal ada bocor nih, bocor masuk ke dalam rumah ya. Dan misal kebanjiran, kita tidak akan mengetahui apakah penyebabnya dari kurangnya kokoh fondasi, suatu fondasi, atau mungkin ada penyebab lain yang bisa menyebabkan hal itu. Dan jika tanpa aksiologi, kita juga akan selalu merasa rumah kita ini nyaman, aman, dan pokoknya tempat terbaik untuk berlindung dari berbagai macam cuaca. Tapi di sisi lain, ini akan berdampak buruk juga bagi orang sekitar atau mungkin bagi lingkungan sekitar. Kita tidak akan mengetahui hal itu jika tanpa aksiologi ini, seperti itu. Jadi intinya, jika salah satu hal ini tidak dikaitkan, maka akan berpengaruh buruk juga kepada peran-peran yang lainnya, seperti itu. Sekian untuk video dari saya atau mungkin video tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.